Petunjuk Allah yang utama, bukan petunjuk akalmu. Daripada itu kan akalmu. Tapi kalau petunjuk Allah pas. Banyaklah kamu berharap dengan Tuhanmu. Jangan berharap dengan koneksimu dan referensimu. Berharaplah kamu pada Tuhanmu. Niscaya Allah akan berikan referensi yang terbaik dari Tuhanmu, bukan referensi yang kamu maksudkan. Yang terbatas referensi darimu adalah bentuk pengkhianatan, bentuk kebohongan, bentuk kedustaan, bentuk kebencian. Karena referensi yang kamu maksud bukan dari Tuhanmu. Itu sifat referensi duniawi. Sebaliknya kalau betul-betul rohani sudah masuk, maka yang muncul sifat sosial, bukan sosialita. Sosial bukan sosialita. Kalau sosial berarti mementingkan orang lain. Kalau sosialita itu mementingkan dirimu untuk dilihat orang, itu beda. Kemudian dengan sosial itu dia merata. Karena sudah menjadi makmur. Orang iman itu kalau tak itu makmur. Karena Allah menghendaki. Dikuatkan lagi dalam firman Allah, Quran surat Jin ayat 16. Pegangan itu supaya lebih mantap, lebih yakin, lebih kuat. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim wa law istaqamu ala tariqati lasqainahum ma'an ghadaqa. Sadaqallahul azim. Jika mereka tetap, sekali lagi, jika mereka tetap berjalan di jalan Allah, ada. Sekali lagi, saya ulangi, jika mereka tetap berjalan di jalan Allah, pasti Allah akan memberikan mereka itu rezeki yang berlimpah-limpah. Ayo, mau ingkar? Jadi nggak ada. Allah berfirman, apabila kamu iman, kamu takwa, aku beri rezeki kamu pas-pasan dan utang yang banyak. Nggak ada. Ayatnya nggak ada. Itu jangan dipakai. Hidupmu pas-pasan, utangmu banyak di mana-mana, susah, bingung, apalagi suruh sedekah sosial nggak bisa. Untuk makan aja nggak pas. Berarti bukan ini. Kalau betul-betul kamu berjalan di jalan Allah, tidak pernah mengkhianati Allah, tidak pernah membuat marah Allah, tidak pernah membuat kecewa Allah, tidak pernah membuat kebencian Allah, niscaya mereka diberi rezeki yang berlimpah-limpah. Kata limpah-limpah itu sudah tumpah ruah. Ini dapat sedikit sudah jalan-jalan di mall. Baru dapat dikit sudah muter-muter di mall. Mesti muter tasbih, bukan mall yang dimuter. Mall itu gak bisa dimuter, kamu yang muter. Kalau tasbih, tasbihnya yang muter, orangnya gak muter. Tapi kalau masuk mall 2 jam, 4 jam kuat itu perempuan. Nggak tahu dulu keturunannya siapa. Tapi kalau suruh ngaji, kenapa begitu? Surat Jin ayat 16. Dengan syarat-syarat. Dengan syarat berjalan di jalan Allah itu, yang pertama harus ingat mulazamatu
mulazamatu dzikri terus menerus, artinya melazimkan zikir terus menerus, sambil jalan, sambil duduk, sambil zikir, sambil berbaring, sambil makan. Kalau tidur ya nggak bisa zikir. Sebelum tidur zikir, bangun tidur zikir, jalan zikir, masak zikir, kerja zikir, nulis bismillahirrahmanirrahim zikir. Ini lazim. Bukan hanya habis sholat zikir, ketika habis sholat hilang. Ini bukan termasuk golongan orang melazimkan zikir. Jadi di mana-mana ingat Allah, ya, nyebut la ilaha illallah atau selawat sekaligus. Kalau selawat itu sekaligus zikir. Kalau zikir belum tentu selawat. Tapi sallallahu ala Muhammad itu selawat sekali zikir. Itu. Multi zikir selawat. Banyak selawat pasti di mana-mana akan mendapatkan pertolongan Allah. Begitu. Jangan duduk-duduk ngobrol gak manfaat. Kamu temu teman gak manfaat. Ya. Terus bagaimana kalau kita nonton TV? Kita nggak bisa lepaskan. Ya memang kita nggak akan bisa melepaskan nonton TV. Kenapa? TV ada dalam rumah. Coba TV-nya nggak ada, kamu bisa lepaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kamu mau beli TV kalau nggak ditonton? Rugi juga, sayang. Tapi pelan-pelan sampai betul-betul kamu nonton TV itu terpejam mata. Kalau Allah sudah pelihara mata kita, nonton TV itu langsung nggak ada 5 menit lenyap. Tapi kalau mata kita nggak dipelihara Allah, nonton TV itu sampai subuh der masih kurang puas. Bahkan berita kuliner itu masih ditunggu. Ternyata yang nonton TV tadi stres, tidak bisa tidur, begitu kira-kira. Ya mudah-mudahan kamu termasuk bukan hobi nonton TV, tapi menyaksikan mungkin. Yang kedua, mukhallaf, artinya menghindari, jangan sampai lupa dari ibadah, dari waktu, dari zikir, dari istiqomah, dari perbuatan amal, dari kebiasaan yang baik. Jangan dikurangi, usahakan ditambah ziyadatun. Walaupun hanya 1 kalimat, menambah berarti menambah anugerah karunia Allah. Begitu kira-kira. Maka waqalu ta'ala fil hadits qudsi, dalam hadits qudsi Allah Ta'ala berfirman, hadits qudsi ini Allah langsung berikan berita tanpa Jibril, langsung rahasia. Jibril tidak boleh tahu, yang lain nggak tahu, langsung berarti dasar perintah langsung itu, bukan via lagi. Itu hadits qudsi namanya. Firman-Nya, kuntu ajinata khafiyah ahbabtu an urafu fa khalaqtul khalqa fa ta'araftu ilaihim fa arafuni. Allah mengatakan dalam diskusi adalah aku menjadikan satu perbendaharaan yang tersembunyi, gudang-gudang yang tersembunyi. Maka inginkanlah aku supaya diketahui siapa aku.
Makanya kita harus memburu, berusaha untuk mengenal Allah. Siapa Allah? Bukan berpikir siapa yang menjadikan Allah, itu lain. Siapa Allah? Di mana kekuasaannya? Di mana murahnya? Di mana kebaikannya? Sampai betul-betul mengenal, berarti kita nggak berharap lagi kebaikan apapun yang dilakukan orang lain. Bantuan orang lain apapun itu kecil dibandingkan bantuan Allah Ta'ala. Karena tahu perbendaharanya, gudang-gudangnya Allah. Nggak ngemis-ngemis kita minta kerja sama orang yang zalim. Nggak ngemis-ngemis lagi kita kepada orang pencuri. Nggak ngemis-ngemis lagi kepada pengkhianat. Yang tadi sudah disebutkan orang duniawi itu tempatnya pengkhianatan. Nah, tapi yang jujur Allah Ta'ala hakun. La ilaha illallah al-malikul hakun mubin. Baca 100 duhur la ilaha illallah al-malikul hakun mubin. Niscaya kamu akan tahu bendara-bendaranya perbendaharaan Tuhanmu tidak akan sepi dari rezeki. Itu caranya minta duhur. Ini baru duhur, kepet lari makan kemudian kerja, zikir enggak, doa enggak, yang penting saya sholat. Ini orang celaka ini, enggak pernah berharap sama Allah Ta'ala. Duduk yang tenang dalam zikir itu tasahud, dalam kedudukan tahiyat. Jangan duduk sila. Kalau cuma 100 kan kuat tahiyat itu. Selesai 100 seakan-akan kamu masih sholat begitu. Kalau bersila ini kan sudah zikir, sudah sholat 1 jam sudah gak kuat, baru sila begitu. Maka inginkanlah aku supaya diketahui siapa aku, maka aku jadikan makhlukku, maka dengan Allah mereka mengenal aku. Kalau sudah mengenal Allah, lah makhluknya semua, isi dunia semua milik Allah, akan dikenalkan Allah. Tinggal kamu daftar minta apa, minta tanah atau minta rumah atau minta besi atau minta apa, wong sudah kenal. Kalau sekarang kamu nggak kenal, minta-minta itu sekedarnya. Kalau nggak kenal itu minta bisa nggak banyak. Untung diberi, nggak kenal. Kalau kenal itu beda. Apalagi mengetahui bahwa yang dimintai tadi, mengetahui Allah, mengetahui siapa yang minta. Ternyata ini yang aku sayangi. Begitu. Kalau sudah disayangi Allah, sudah dicintai Allah, Allah malu tidak menunaikan hajat. Berdoa turun, ada pemberian, bukan pas, lebih. Itu kalau sudah dekat mengenal Allah. Wajib ini untuk mengenal Allah, agar semua perbendaharaannya ini disiapkan, disediakan, bahwa kamu punya milik. Begitu. Akhirnya timbul minta nggak dikasih, udah paling remeh saja, utang. Kata utang boleh, asal apa yang kamu gadaikan, repot. Karena minta tidak diberi, nggak kenal. Jaminan apa? Akhirnya yang terjadi sekarang ini, yang semerbak harta riba, sabarnya sekali disita sama Allah Ta'ala. Mau apa? Dikelus semua. Dengan apa? Nggak perlu repot-repot. Dengan corona saja sudah bingung semua. Berapa kerugian itu? Bangkrut pelan-pelan, kredit macet, banknya macet, sektor BI macet. 5 juta di Indonesia sekarang yang nganggur, miskin. 5 juta untuk bulan Juni.
Mudah-mudahan kamu termasuk bukan golongan orang-orang yang kena korban corona. Korban corona itu bisa sakit. Iya. Megang duit enggak, kerja enggak, makan enggak, takut corona. Ini korban itu. Orang beriman enggak. Ilal ladzina amanu basyiril mu'minin. Gembira orang beriman, asal tetap berjalan di jalan Allah, diberi rezeki yang gak disangka-sangka. Ingat itu, bukan yang kamu sangka. Yang kamu sangka itu UMR. Yang tidak disangka-sangka itu yang kita belum dapat. Mudah-mudahan cari rezeki yang gak disangka-sangka. Maka dengan Allah, maka mereka meneraku. Kita bertanya, bagaimana cara belajar supaya Allah itu kita mengenal Allah? Pegangan ini surat Qaf ayat 16. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini pegangan pertama bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan bisa tahu bahwa itu kita rasakan. Di sini artinya kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini aja pegangannya. Ini perumpamaan. Bukan Allah Ta'ala di urat leher Nabi sini, bukan. Lebih dekat. Berarti urat Nabi dengan leher itu dekat. Itu aja yang kita rasakan sampai betul-betul keberadaannya. Yang kita sembunyikan dalam hati, yang berbisik-bisik, yang terlintas, yang terpikir, pasti didengar karena urat Nabi dekat. Sampai kita punya sangka itu doa. Hati-hati mengeluh nasib dosa. Ini yang mana? Menuduh Allah itu, sangka buruk pada Allah itu dosa besar. Kenapa saya sudah ngaji, saya sudah dzikir, saya sudah wirid, utang saya kok tambah banyak? Disalahkan Allah. Yang menimpa susah manusia, yang menimpa atas beban manusia, bukan dari Allah. Kesalahan melanggar undang-undang Allah yang tidak diperbolehkan, dia jalankan kena pasal dari Allah, tapi Allah yang disalahkan. Kenapa nasib saya ini? Dia ngomong taubat, tapi yang dimakan terus-terusan barang haram. Dia mengatakan taubat, terus-terusan saja dia menipu. Apakah itu taubat? Bagaimana dia berubah? Nah ini, jadi apa-apa itu diperbaiki semua. Mesin-mesin rohani ini diperbaiki sampai betul-betul merasakan bagaimana kemurahan Allah itu melebihi dari marahnya Allah. Kebencian Allah kepada hambanya lebih murah ampunannya dan rahmatnya. Coba kita kalau umatnya Nabi Adam, coba kalau kita pengikut Nabi Adam. Nabi Adam berbuat salah satu kali aja, hanya menginginkan buah kuldi saja, dihukum 300 tahun. Ya. Diturunkan di muka bumi, nggak ada pakaian, nggak ada usaha, nggak ada kerjaan, telanjang. Belum lagi itu dipisahkan lagi. Siti Hawa dibuang di India sana. 300 tahun nangis sampai air matanya dari sungai.
Saking banyaknya tangisan dengan sujud. 300 tahun dulu baru diampuni. Kita bangun tidur maksiat, bangun tidur sudah nipu, bangun tidur sudah khianat. Bagaimana? Tidak pisah sama istrinya, tidak telanjang, masih bisa makan, masih bisa hutang. Nabi Adam sendiri, gak ada teman. Mau berpakaian berantem dulu dengan macan, mau makan dulu nyari dulu kambing pakai tombak. Makan gak ada lagi api, gak ada bumbu, langsung sak kulitnya dimakan sama Nabi Adam, kepalanya langsung dimakan sak tulang-tulangnya. Langsung Allah perintah malaikat diajari bagaimana cara makan kambing, bagaimana cara nyembelih, bagaimana cara menguliti. Belajar untuk memakan kambing. Maka kita sudah tahu sate gulai bagaimana, padahal dosa melulu makan lezat. Nabi Adam satu kali makan berantem, mau pakaian berantem, tidur tanpa alas di batu di hutan 300 tahun. Umat Nabi Muhammad seger pakaian, tidak bisa, tidak cerai. Nabi Adam tidak boleh. Kamu Adam boleh aku terima taubatmu, kecuali kamu ibadah di Masjidil Haram ya. Masjidil Haram. Boleh di Mekah, kamu ziarah. Sembuh sholat situ tobat, baca Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, sampai air matanya mengalir dari sungai, baru diampuni. Kalau tidak ke Masjidil Haram, harus ke Masjidil Aqsa. Dua tempat pintu tobatnya Nabi Adam. Murid Nabi Muhammad nggak perlu di pabrik bisa, di kantor bisa, di dapur bisa, di atas meja bisa, asal suci bersih. Di mana minta ampun, langsung Allah kabulkan, diampuni. Tidak nunggu berangkat ke Mekah, tidak menunggu berangkat ke Masjidil Aqsa. Ini kemurahan umat Nabi Muhammad. Kemudian enaknya lagi, kalau zaman Nabi Adam berbuat satu dapat satu. Kita berbuat 100 kejahatan, keburukan, kesalahan, cuma lunas dengan 10 kebaikan. 10 kebaikan berarti 100 kebaikan, 100 kejahatan lunas. Coba kalau satu dapat satu, mil kita ini. Karena 1:10, maka menutupilah kebaikan itu dari menutupi semua kejahatan-kejahatan. Mudah-mudahan kita semua malam ini merupakan satu teguran-teguran, terutama untuk Al-Fakir sendiri. Saya ini ceramah untuk saya sendiri sebenarnya, yang nggak pernah sadar, yang tidak pernah bersyukur, yang nggak pernah mengetahui bahwa kita ini sudah umur yang sudah dekat. Saya sendiri cari bekal. Bisa jadi saya nyampaikan, saya nggak bisa jalankan. Kamu yang pandai menjalankan, kamu yang untung. Tapi insya Allah kalau saya nyampaikan ya saya jalankan. Ya mudah-mudahan itu fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saling mengingatkan akan manfaat bagi semua orang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikutip dari hadis
hadis qudsi dari Imam An-Nawawi. Hadis tentang mencurahkan hati untuk beribadah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dalam jami'nya. Dia berkata dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, curahkan hidupmu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan memenuhi dadamu dengan kekayaan dan aku hilangkan kefakiran darimu. Akan tetapi jika kamu tidak melakukan seperti itu, niscaya aku akan memenuhi kedua tanganmu dengan kemiskinan dan aku tidak akan menghilangkan kefakiran darimu. Mohon penjelasan lebih detail bahwa di sini disebutkan mencurahkan hati, tapi di sini sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, curahkan hidupmu untuk beribadah kepadaku, niscaya aku akan memenuhi dadamu. Orang ibadah pakai hati atau pakai akal? Akal itu niatnya. Begitu ibadah, ya, baru akal. Berarti perbuatan itu dikuatkan dengan niat. Kalau kamu ibadah dengan akal, tapi bisa melepas dari niat. Kalau orang asal berangkat ngaji untuk ibadah tanpa niat, itu gugur amal. Jadi niat itu diletakkan dalam hati sebagai rajanya, akal itu sebagai menteri pelaksana. Anggota badan adalah bentuk perbuatannya. Kami akan kayakan dadamu, kami kayakan longgar dadamu. Ini maksudnya di hatimu itu sudah betul-betul ada perbaikan kerohanian yang mana menguatkan bahwa sifat kecintaan dunia itu mulai berkurang. Maka muncullah sifat-sifat tadi yang menjadi kebaikan-kebaikan karena sudah ada perbendaharaan daripada rohani. Kalau tidak kamu isi hatimu terus miskin, hatimu gak ada perbendaharaan. Bagaimana kamu tidak kikir? Bagaimana kamu tidak bakhil? Oh, isinya ini betul-betul cinta dunia. Orang cinta dunia ini agak terlepas. Apapun yang dicintai tidak akan bisa melepaskan. Kalau kerohanian itu dia menjadi kaya, jiwa besar, hati besar, jiwa kaya, ya kan berarti dunia tadi di luar permukaan. Karena sudah dilapangkan oleh Allah hatinya. Begitu kira-kira. Kalau enggak itu orang yang menyimpan di lubuknya ini, apalagi sudah tertanam di lubuk hatinya itu cita-citanya cuma dunia. Mampus semua. Belum mampus sudah mampus. Belum mati sudah mati. Karena itu cita-citanya. Kalau cita-citanya bahwa menghidupkan hati rohani, pasti dia melazimkan rohani ini harus dirawat. Kalau di sini harapannya cuma dunia, ya walaupun miskin marah itu termasuk cinta dunia dia, hanya belum wujud. Kalau sudah diwujudkan pasti kufur dia. Begitu. Nyata itu hukum fakta. Pasti hianat dia. Untuk mendapatkan sesuatu dunia pasti harus berkhianat. Itu karena
hatinya di lubuknya sudah hianat dengan Allah. Begitu. Gampang saja kan? Kalau kamu sudah melapangkan dadamu, mengisi dadamu dengan kekayaan hati, hakikinya hati, kayanya hati, bukan permukaan, hati. Disisakan kecintaan dunia itu, maka kecil aja. Dunia itu jadi kecil karena dia sudah masukkan Tuhan itu besar di hatinya. Otomatis dunia itu kecil bagi orang-orang yang bertuhan. Kalau orang ahli dunia tadi bukan Tuhan, berhantu. Tuhanku. Sama sekali bangga di apa yang dimiliki. Itu orang gak punya Tuhan, punya hantu. Maka itulah yang disebut baru bisa kamu tawakal. Tawakal itu perbenaran Allah sudah ada di hatimu. Kamu bertawakal, tapi kamu gak punya Tuhan di hatimu. Tawakal yang mana yang kamu maksud? Ya sudah, kita terangkan tawakal harta, tawakal keahlian ilmunya, tawakal sama dirinya sendiri, cinta sama dirinya. Tadi ngomong tawakal Allah, yang benar kan tawakal Allah, menyerah pada Allah, menghilangkan 3 perkara. Tidak mengukur kemampuannya, tidak mengukur kekayaannya, tidak mengukur ilmunya kepadanya, tidak, pemasrahan kepada Allah. Begitu. Itu hakikat kaya. Diberi apa saja itu gak kepingin. Belum dia sudah punya kuda. Kalau kamu punya kuda, kamu punya mall, udah gak usah jauh-jauh lah. Ini orang jual martabak atau jual donat. Dia sendiri malas sudah makan martabak. Begitu. Dia sendiri malas makan donat. Saben hari naik martabak, kan begitu. Ini orang punya perbendaharaan hatinya. Jadi dunia ini kalau sudah di hatinya, apa yang ada di permukaannya nggak tertarik. Oh, dia yang megang pucuk pimpinan dunia. Begitu orang yang tawakal. Kalau kamu masih tertarik ini tertarik ini, belum. Itu tawakal harta. Dengan hartamu kamu bisa ngecek, dengan hartamu kamu bisa pamer, dengan hartamu kamu bisa action. Tapi kamu gak punya harta, hilang kamu, malu ketemu orang. Itu orang miskin. Dia berani maju kalau punya harta. Kalau gak punya harta, hilang kamu. Gitu. Tapi ngomong saya tawakal. Kamu tahu sendiri waktu bagi apa? Nasi. Kelihatannya gelandangan, kelihatannya lapar lambung. Begitu dikasih nasi bungkus, oh maaf, saya nggak mau. Terima kasih. Ayam. Saya punya tangan, ngapain saya terima nasi bungkus? Kan itu bukan miskin sombong. Dia tahu kekayaan Allah. Padahal pakai depan jantung. Itu ciri khas wali sebenarnya. Karena kaya sudah hatinya. Kamu nganggap orang gila seperti Abu Sehor. Ya kan? Abu Fortuner baru keluar dari jalan, langsung dipilak semua. Tulisannya nggak usah dibaca, ini bilang bak bukan sin bukan, yang tahu dia sendiri. Baru, dia punya milik kok, ngapain saya miliki? Begitu. Nah kalau kamu nggak punya milik, ya kamu miliki, kamu nggak punya. Kamu di permukaan sudah miskin. Belum miskin itu sudah miskin. Karena kamu cita-citamu, kamu tanamkan ke pohon kecintaan dunia itu nggak bisa hilang. Lastu birobikum qulubana. Untuk mencapai tingkat tawakal, memperbaiki rohani,
muncul sifat sosialnya itu besar karena dia punya mele, nggak punya mele begitu. Ambil, yang dipakai programnya Allah kan gitu. Kalau kamu yang pakai program sendiri rusak. Anda paham ya? Tawakal Allah. Watasan kubila fawatu amri ilallah. Kalau sudah menyerahkan urusan semua kepada Allah, menggantungkan kepada Allah, penentuan kepada Allah, aturan Allah enak. Semua kena, ngaji kena, ada tamu kena, saya ke dokter kena, semuanya. Enggak ada yang luput. Begitu saya masuk, pasien yang lalu keluar, saya masuk. Jadi nggak nunggu. Rapi jali. Ya. Itu aturan Allah. Kalau kita yang ngatur, nggak bisa ini harus ini. Akal-akalan semua Allah. Itu karena apa? Kalau kamu terus praktikkan dengan Tuhan. Lazimul dzikri, lazimkan zikirmu, niscaya keputusan ketentuan Tuhan. Enak atau tidak? Jangan kuat mikirmu, ketentuan mikir yang kuat ketentuanmu, bukan ketentuan Tuhanmu. Kuat zikir atau kuat mikir? Ya, tulis. Sederhana. Kuat zikirnya, kuat mengingat pada Allah, ketentuan petunjuk Tuhan lebih kuat daripada pikiranmu. Itu kuat mikirmu, lemah zikirmu, maka kuat akal-akalanmu. Bukan kuat akalnya. Ya, kalau Allah yang ngatur, pasti kuat petunjuknya, pasti kuat itu keputusannya. Kalau kuat mikirnya, gagal kamu sebelum gagal. Pertama sudah gagal, bagaimana dijalankan? Gagal yang kedua. 3, penyesalan. Sudah. Itu orang kuat mikirnya, ya. Hati-hati. Orang stres itu karena banyak. Kalau orang banyak zikir nggak stres, nggak percaya kamu. Dalil alladzina amanu ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang selalu mengingat Allah, selalu zikir kepada Allah, segala tempat dan keadaan dan kejadian dan masa, waktu, maka Allah membuat tentram hatimu. Loh, Quran. Ini sudah ngaji, katanya sudah zikir, sudah sholat, tapi kok stres? Ini bingung. Itu ini mungkin mikir-mikirnya yang banyak. Bukan zikir Allah, mikir yang banyak. Ya, kan ada zikir sambil mikir. Ayo kuatkan zikir. Mau tidur dikit, jalan dikit, terus gak peduli mana. Rapi aturan Allah, kena semua. Sembahyang maghrib bisa, sembahyang bisa dimana? Oh, aturannya rapi, gak telat. Padahal kalau dihitung tadi berangkat jam 5, masih telat. Enggak. Paham ya? Nggak lari-lari tergesa-gesa. Tinggal meledak. Jangan buru-buru apa-apa itu, ya. Biar Allah yang mengurusnya. Begitu enak. Ini enggak Allah kamu urus, gimana kira? Ngurus betul kan? Yang ngurus-ngurus itu karena banyak ngurus
Udah paham? Masih rokok, nggak apa-apa. Ini kita bahas yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah rabbul ardina was samawati wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad antu sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammad sholatan taghfiru biyad dunub wa tuslihu biyal qulub wa tantaliku biyal usub wa talinu bias'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim ati Allah wa ati Rasul wa summa qalu ta'ala fi kitabil karim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini kita membahas keutamaan dan kemuliaan, kedudukan daripada keagungan salawat Nabi Muhammad SAW, yang mana terhimpun semua amal, terhimpun semua zikir, yang semuanya sudah diwujudkan bentuk berupa salawat. Dengan salawat itu berarti sudah termasuk orang yang berzikir. Dengan sholawat itu sudah menghimpun segala doa. Dengan sholawat maka sangat cepat jalan mudah untuk bisa mengenal Allah. Dengan banyak sholawat lebih cepat untuk mengenal atau mimpi Rasulullah SAW. Karena kebersamaan telah terhimpun, di mana zikir sekaligus mengikutkan kekasihnya, mengikutkan yang dicintai Nabi Muhammad SAW. Maka hakikat pemberian itu karena Allah memandang kepada Rasul SAW, bukan memandang ibadah kita, bukan mandang amal kita. Maka seruan-seruan sudah betul dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Tanda-tanda orang yang taat kepada arti Allah, buat Rasul, artinya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, itu sudah terhimpun orang yang berselawat. Orang yang bisa berselawat berarti dia mengerjakan apa yang diwajibkan dan apa yang disunahkan. Ada yang banyak mengerjakan sunnah, melupakan wajib. Ada yang wajib saja, ketinggalan yang sunnah. Maka tidak ada kerjasama di antara penghimpunan doa. Dan doa itu tidak akan sampai
kepada satu yang dimaksud karena terhalang meninggalkan sesuatu yang membawa berita. Siapakah yang membawa berita? Sayyidul wujud, al-imamul kulli wujud, nurul wujud, Muhammad Rasulullah SAW. Maka dititipkan dulu cahaya-cahaya ilmu ini kepada kekasihnya. Siapa kekasihnya yang dimaksudkan? Habibullah, kekasih Allah itu siapa? Orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, orang-orang yang sudah dekat dengan Rasulullah. Mereka sudah berbulan madu. Ini orang belum nikah, pasti mengatakan, apa itu bulan madu? Apa itu pernikahan? Karena dia belum merasakan apa bulan madu, maka dia tidak bisa merasakan bagaimana nikmatnya orang berselawat. Maka dengan selawat ini sudah jelas taat kepada Allah, sudah taat kepada Rasulullah. Kemudian dikuatkan lagi surah ayat yang lain. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim wa kitabil abil aziz. Kitabul aziz apa? Kitab yang perkasa, Al-Quran. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Alhamdulillah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jawaban alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Jawabannya Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dua jawaban. Karena Allah awalan yang pertama kali berselawat, kita sudah beriman. Kemudian para malaikatnya diseru untuk berselawat. Maka kita dengan iman, kita meyakini, maka kita akan memuji. Alhamdulillah. Karena yang berselawat Allah, yang berselawat malaikat, belum kita. Itu hak Allah. Kalau ngerti ilmu tafsir, pengakuan dan persaksian disebut adalah musyahadah, bahwa kita bersyukur kita memiliki Allah yang lebih awal berselawat. Kita bersyukur malaikat itu berselawat, artinya berselawat malaikat bukan minta syafaat, agar malaikat ini mendoakan orang yang berselawat. Allah tidak punya kepentingan apa? Allah tidak punya kepentingan. Malaikat tidak berharap apa-apa, melaksanakan perintah saja. Apa perintahnya? Memintakan ampun kepada umat-umat Nabi Muhammad. Saking cintanya Allah kepada Rasulullah sampai melibatkan malaikat di perintah selawat. Kita ada persaksian dan menyaksikan benar sadaqallahul azim, firman Allah, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian untuk siapa selawat ini? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Bagi orang siapa? Orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina kafaru, bukan orang yang kufur. Ya ayyuhal munafik, tidak munafik. Ya ayyuhalladzina fasik, enggak. Ya ayyuhalladzina dzalimu, tidak. Ya ayyuhalladzina amanu, yang percaya. Maka yang nggak percaya itu golongan apa? Islam apa? Bukan orang beriman, orang kufur.
Wong sudah jelas ayatnya, kemudian Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, kalau kamu standar sudah bisa dikatakan orang beriman, wajib selalu bersyukur. Ini perintahnya. Kepada siapa? Alih. Alih ini banyak. Semua Nabi 124.000 alaihi salam. Alih ini bentuk jamak tujuan seluruh nyebut nama Nabi Muhammad, al-imamu anbiya mursalin, ikut semua para nabi. Alih. Kalau kamu sudah menyebutnya dengan nama yang aku cintai, yang nama yang aku beri pangkat, wasalimu, wajib kamu menerima keselamatan dari segala yang selamat. Wasalimu taslima, udah dapat selamat, berita salamun qaulam min rabbir rahim. Udah dikasih selamat, diberikan lagi kasih sayangnya lagi. Selamat di antara selamat dunia, maksudnya selamat mutaslim. Mutaslima itu selamat lagi nanti di akhirat. Itu selamat. Ini mukadimah. Agar kita betul-betul memahami orang berselawat sekaligus zikir. Dan kalau kita lemah dengan selawat, kita kurang dengan selawat, atau kita tidak berselawat, memang kamu masih golongan orang-orang yang belum beriman, belum latihan beriman, belum berselawat, belum beriman. Maka di sini dititipkan, didatangi yang dicintai, kekasihnya yang betul-betul taat kepada Allah, yang betul-betul taat pada Rasul. Allah kirimkan lagi Rasulnya, malaikatnya, ya, kepada wali-wali itu. Malaikat ditugaskan kalau Nabi, malaikat Jibril itu wahyu, kalau wali ilham. Ilham malaikat itu muqarrabin. Kemudian kalau betul-betul akhlaknya seperti Nabi Muhammad, ibadahnya niru Nabi Muhammad, ucapannya niru Nabi Muhammad, dagangnya Nabi Muhammad, kehidupannya Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad, tidak segan-segan Rasul SAW datang dalam tidurnya atau datang dalam keadaan yokodotan dengan terjaga, memberikan hadiah kepada seseorang yang mencintai. Cinta satu kali saja dengan Nabi Muhammad 1%, Nabi kita mencintai kita 1000%. Dan sebelum kamu mencintainya, sebelum kamu menyebutnya, hanya niat ingin menyebut, Nabi sudah menyampaikan salam sambutan kepadamu. Saking cintanya kepada umatnya Nabi Muhammad. Kuntum khairat umat ukhrijat linnas, sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Kurang paham lagi, kita tegaskan lagi. Allah itu Maha Kuasa. Allah itu Maha berkehendak. Segala sesuatu kehendak. Siapa yang kami kehendaki, niscaya dia akan datang kepadaku. Maha. Perintah apapun Allah perintahkan pasti dilaksanakan. Tapi ada satu yang tidak bisa dilakukan.
Semua perintah bisa, tapi tidak dilakukan. Allah perintah, bersahadatlah kamu sebelum masuk Islam. Allah tidak bersahadat. Bagaimana Allah menyebut dirinya sendiri? Allah perintahkan sholat, sunat, wajib, semua. Allah tidak sholat. Allah perintahkan puasa, Allah tidak berpuasa. Kalau Allah berpuasa, berarti Allah makhluk seperti kalian. Allah perintah zakat, Allah tidak berzakat karena Allah bukan pengusaha. Allah bukan tempat penghasilan. Allah milik perbenaran. Allah perintahkan manusia mampu, cukup, lebih haji kalau berangkat. Allah tidak haji. Ini keutamaan dari rukun Islam yang perintahnya ini tidak pernah dikerjakan dengan Allah. Tapi yang mengaku beriman, yang mengaku Islam, yang mengaku takwa, yang mengaku dia syarat, maka melaksanakan Islam itu tanpa turun tangannya Allah untuk ikut melaksanakan. Tapi Allah perintah kepada orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabiku Muhammad SAW. Sebelum kamu berselawat, aku sudah berselawat, kata Allah Ta'ala. Kedudukan selawat bagaimana? Kalau Allah sudah memulai selawat, kita belum baca selawat, kita nunggu baru mau selawat. Allah sudah berselawat lebih dahulu, malaikat sudah berselawat lebih dahulu, baru kita urutan ketiga, baru kita berselawat untuk mencari keselamatan. Udkhuluha bisalamin aminin. Artinya kalau kamu berselawat, masuklah kamu, udkhul, bukalah, masuk dalam pintu selamat dan aman. Orang yang berselawat itu selamat, aman. Ini orang yang sudah iman dan yakin dengan selawat. Maka hadiah yang terbesar dari Al-Kutub, Al-Arif Billah, As-Sayyid, Al-A'zam, Al-Habib Soleh bin Muhsin, Al-Hamid di Tanggul, Jember, tanpa ada keinginan kemilikan, apa yang diberikan beliau yang besar, 8 tahun yang penuh dengan kesedihan, 8 tahun dalam penderitaan, 6 tahun yang mengucilkan diri dengan kesepian, dengan menghilangkan pertemuan-pertemuan dan makhluk, disebut khalwat, agar bisa menjumpai apa yang dicintai. Siapa yang dicintai oleh wali-wali itu? Allah Rabbul Alamin, wasilal wujud, imamil kulli mawjud, nuril wujud, Muhammad Rasulullah SAW. Ibadah kita itu beda dengan bedanya orang-orang yang mana guru-guru kita semua itu ibadahnya gak ada yang diingin makhluk, gak ada. Gak ada kepingin dunia, gak ada. Gak ada. Kalau orang disebut wali itu gak ada.
dikosongkan hatinya dari yang lain, dikuatkan untuk menuju Tuhannya, dikuatkan untuk menemui nabinya. Kalau kita yang kuat paling mana? Allah atau nabinya yang paling kuat? Nah, itu yang namanya bukan makom kita, bukan kedudukan kita, bukan kita menyalahkannya, tetapi sudah bisakah kita meninggalkan semua? Kalau kita nggak bisa untuk menuntut atau kita memaksa untuk ketemu Nabi Muhammad, nggak usah jauh-jauh, kita deketin orang yang ketemu Nabi Muhammad. Sama, kita nggak punya beli mobil, saya punya mobil, ikut mobil saya, sama nggak? Sama. Maka antara guru dan murid sama pahalanya. Cuman itu. Jadi jangan kita menuntut yang lebih lagi. Bagaimana saya mau ketemu Nabi Muhammad? Bagaimana saya mau ketemu Allah? Susah jalannya. Ambil aja warisannya. Kita cuma ngambil warisan, termasuk Al-Fakir, termasuk saya. Gak perlu repot saya untuk mencari bagaimana sudah yang ada disyukuri dapat salawat takbir yang ditempuh 8 tahun dengan puasa, 8 tahun yang makan ketan, 8 tahun yang banjir air mata di dalam sajadahnya. Kita dapat lewat Instagram, dapat kita lihat fotokopi, dapat dari cetak, gak perlu modal, gak perlu sengsara, gak perlu dihina orang, gak pernah dikucilkan orang. Kita tinggal baca,